Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beripol News kembali hadir di tengah-tengah sahabat semua untuk menginformasikan berita-berita terbaru seputar dunia politik dan info terkini lainnya. Terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah mendukung channel ini. Semoga selalu diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kejaksaan Agung Republik Indonesia membeberkan deretan perkara korupsi besar sepanjang tahun 2025 dengan nilai kerugian negara fantastik. Kasus-kasus tersebut kini menjadi prioritas nasional dalam rangka penegakan hukum dan pemulihan keuangan negara. Perkara dengan nilai kerugian terbesar berasal dari dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan pembelian subsidi energi yang terjadi dalam rentang 2018 hingga 2023. Kasus ini menyeret pengusaha minyak Riza Khalid dan sejumlah pejabat di lingkungan subholding Pertamina. Baik sahabat Beripol News, berikut tayangannya. Korupsi minyak mentah Pertamina yang merugikan negara hampir 1.000 triliun. Ini bukan angka sembarangan. Ini adalah kerugian yang bisa menghancurkan perekonomian negara. Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas ini? Salah satunya adalah Riza Khalid, si pengusaha minyak yang hingga kini masih diburu Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung tidak main-main. Mereka terus mengusut kasus besar ini, memburu Riza Khalid yang diduga terlibat dalam korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kapus Penkum Kejagung, Harli Silgar menegaskan bahwa penyidik terus memonitor setiap gerak-gerik Riza. Melalui berbagai cara, mereka memastikan tidak ada yang lolos dari jeratan hukum. Penyidik Kejagung bahkan sudah menggeledah rumah Riza Khalid. Hasilnya, mereka terus mendalami keterkaitan Riza dengan korupsi besar ini. Setiap langkah mereka semakin dekat untuk membongkar semua yang terlibat dalam korupsi yang merugikan negara ini. Kejaksaan Agung tidak akan berhenti sampai semua pelaku, termasuk Riza Khalid, dimintai pertanggungjawaban. Korupsi yang merugikan negara hampir 1.000 triliun ini harus diungkap sampai tuntas. Kita tunggu saja kelanjutan dari pengejaran ini. Jangan biarkan koruptor semakin bebas. Riza Khalid yang dikenal luas sebagai Raja Minyak sudah jadi perhatian publik karena dugaan korupsi tata kelola minyak mentah melalui Petral. Kejaksaan Agung terus menggali bukti dan peran individu terkait dalam skema yang diduga merugikan negara triliunan rupiah. Yang menarik, anaknya sendiri, Muhammad Keri Adrianto Riza, yang sempat membela diri keras, bahkan tampil seolah tak bersalah, kini resmi ditetapkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus yang sama. Keri diduga berperan sebagai broker penting dalam pengadaan minyak yang bermasalah, dan kini duduk di ruang sidang, menjalani proses hukum. Pelarian sang ayah tidak membuat noda hukum hilang, justru membuka ruang buat Kejagung menelusuri lebih dalam. Tidak hanya soal satu orang yang kabur, tetapi jaringan besar di balik skema pengelolaan minyak mentah yang sedang dibongkar. Banyak yang nggak tahu betapa parahnya kasus Riza Khalid yang merugikan negara 285 triliun. Dia adalah dalang di balik mahalnya BBM sampai tumbang di era Prabowo dan dicari oleh Interpol. Dan dia melakukan aksinya ternyata bersama dengan putranya sendiri. Tunggu, jadi mereka nggak tersentuh selama berapa lama sebenarnya? Mereka tidak tersentuh selama hampir 30 tahun, Ren. Jadi pada intinya mereka tuh buat Indonesia ketergantungan beli minyak pada mereka. Dia buat seolah-olah minyak Indonesia itu jelek dan harus mengimpor. Kemudian anaknya sendiri bertugas menyediakan kapal dan memasukkan syarat pengangkutan domestik biar perusahaan mereka yang menang nanti. Nah, kemudian sang ayah yaitu Riza Khalid membuat skema seolah-olah tangki Pertamina itu penuh dan negara terpaksa harus menyewa tangki timbun swasta milik mereka. Biayanya dipatok tinggi banget yang akhirnya indeks pasarnya jadi naik dan subsidi yang dibayarkan oleh Indonesia menjadi bengkak dan uangnya lari ke kantong mereka semua nih. Ini gila banget sih, dan skemanya itu rapi banget. Kabarnya Jokowi pernah ngebubarin salah satu modus mereka kan? Bener banget, Jokowi justru ngebubarin skema yang dibuat oleh Riza Khalid, namanya Petral, anak perusahaan Pertamina juga saat itu. Jadi pada intinya dulu Indonesia kalau mau beli BBM harus lewat Singapura, dan itu pakai calo, dan Riza mampu untuk tentuin siapa yang menang tender. Akhirnya Jokowi di tahun 2015 ngebubarin Petral karena dianggap syarat mafia. Lah itu udah terbukti bersalah, lalu dia nggak ditangkap saat itu. Nah itu dia, Riza Khalid ini dianggap sangat licin. Waktu dia ditetapkan sebagai tersangka, dia kabur ke luar negeri. Nah saat ini semua skema yang dilakukannya terbongkar. Rugikan negara 285 triliun. Kasus korupsi terbesar kedua sepanjang sejarah Indonesia setelah Timar loh. Statusnya ini bahkan dinaikkan menjadi red notice yang akan jadi buronan Interpol. Dan kalau tertangkap, Riza Khalid akan membongkar banyak nama pejabat dan tokoh-tokoh yang terlibat yang selama ini melindunginya. Mungkin nggak kalau mafia ini melakukan perlawanan balik? Ya mungkin aja, karena mereka kan punya uang dan jaringan yang kuat, tapi negara tidak boleh kalah. Di era Presiden Prabowo, sepertinya nggak ada orang yang kebal hukum. Sekelas Riza Khalid saja yang terlibat korupsi tata kelola minyak 2018-2023 kena tangkap. Lalu siapa sih Riza Khalid ini? Awal karirnya sejak 1980-an, dia disebut dekat dengan Bambang Triatmojo, putra Soeharto. Saat itu dipercaya menjadi calo kapal kargo untuk kirim minyak. Lalu ikut direkrut oleh Menteri Pertambangan dan Energi yang saat itu dijabat oleh Ide Bagus Sujana tahun 1990-an. Ketika rezim Orba jatuh, Purnomo sebagai Menteri SDM kala itu disebut. Ya, sepertinya seorang Riza Khalid sudah lama berkecimpung di dunia perminyakan dan kita harapkan Kejagung bisa menangkap dengan segera dan ini merupakan kado di awal tahun 2026. Ya, kita harapkan.
Peran besarkan Riza dan memberikan privilege untuk mengembangkan bisnisnya, membuatnya jadi orang berpengaruh di Petrol Pertamina. Namun sekarang keadaan berbanding terbalik. Kecurangannya terbongkar ketika era Prabowo dan Kejagung sedang mengincar bersih-bersih koruptor. Meski lagi buron, penyelidikan tidak akan berhenti, tetap mencari. Riza Chalid dari Mafia Migas jadi menantu Kesultanan Malaysia. Kasus Mafia Migas yang merugikan negara triliunan rupiah kini memasuki babak baru yang lebih panas dan beraroma politik internasional. Nama Muhammad Riza Chalid, buronan kelas kakap kasus tata kelola minyak mentah Pertamina KKS 2018 hingga 2023 kembali mencuat. Tapi kali ini bukan sekadar soal mangkir panggilan penyidik. Dugaan yang beredar Riza bersembunyi di Malaysia, bahkan informasi yang diungkap Maki menyebut Riza sudah lama tinggal di Johor dan menikah dengan kerabat kesultanan. Sebuah manuver licik yang diduga digunakan untuk menghindari ekstradisi dan bersembunyi di balik status kehormatan keluarga kerajaan Malaysia. Apakah ini trik baru mafia untuk kebal hukum? Riza bukan pemain tunggal. Di balik gurita bisnis migas ilegal, ada jejaring kuat yang menyentuh ranah politik hingga lingkaran kerajaan negeri jiran. Inilah yang membuat perburuan Riza bukan sekadar soal menangkap satu orang, tapi membongkar jaringan mafia migas lintas negara. Era baru penegakan hukum di bawah Presiden Prabowo menandai berakhirnya era kebal hukum. Kejagung tak hanya mengejar penjara, tapi juga memburu aset Riza di dalam dan luar negeri lewat undang-undang TPPU. Kejagung punya mandat langsung dari Presiden. Mafia migas harus tumbang, uang negara harus kembali. Tak ada lagi tempat aman bagi koruptor, bahkan di balik mahkota kerajaan sekalipun. Buron migas yang dulu disebut kebal hukum, Riza Chalid, sekarang resmi masuk radar Interpol. Yes, nama yang dulu kayak hantu tak tersentuh, kini nongol di meja pemantauan internasional. Jaksa Agung udah nggak pakai bahasa halus. Dia bilang, gerak Riza dipantau terus, ruang geraknya disempitin, dan paspornya udah dicabut. Jadi pilihannya cuma dua, pulang ke Indonesia atau hidup sebagai pendatang gelap di negeri orang. Dua-duanya nggak enak. Red notice juga udah diajukan, tinggal tunggu lampu hijau dari kantor pusat Interpol di Lyon. Begitu statusnya keluar, selesai. Semua negara anggota Interpol wajib ikut ngawasin. Jadi mau sembunyi di mana lagi? Riza selama ini dikenal licin, kayak minyak yang dia urus. Tapi keadaan kebalik, kasus-kasus migas yang lama dibongkar ulang. Dan pesan Kejagung jelas, nggak ada lagi orang yang terlalu besar untuk dikejar. Buat yang pikir bisa ngumpet di luar negeri, waktunya makin mepet. Bos, Kejaksaan Agung lagi nutup semua celah satu persatu. Dan Riza Chalid tinggal nunggu detik ketika pintu persembunyiannya. Tapi 2025 membawa plot twist. Di era Prabowo, angin berubah. Riza Chalid resmi jadi buronan dalam kasus korupsi tata kelola minyak Pertamina senilai 19,37 triliun rupiah. Rumahnya disita, anaknya jadi terdakwa, dan Jaksa Agung terang-terangan bilang, kejar sampai ke ujung dunia, titik. Polri bahkan siapkan red notice. Gak peduli dia pernah dekat siapa, pernah bantu siapa, atau punya jaringan kemana. Pemerintahan baru ini jelas mau kirim pesan, gak ada lagi kelas VIP dalam urusan hukum. Buronan negara Riza Chalid dan Juris Tan di ujung tanduk. Dua buronan kakap, Riza Chalid dan Juris Tan, yang selama ini seolah tak tersentuh, akhirnya terlacak. Jejak mereka sudah ada di tangan aparat. Dan kini, Kejaksaan Agung tidak lagi sekadar menunggu, mereka mulai menggerakkan mesin ekstradisi. Riza Chalid, sang raja minyak yang diduga ikut merusak tata kelola crude oil Pertamina. Juris Tan, mantan staf khusus yang terseret korupsi Chromebook bernilai raksasa. Dua nama yang selama ini melayang bebas, mendadak berada di ujung tanduk. Kejagung sudah mengajukan red notice ke Interpol. Artinya apa? Begitu negara tempat mereka bersembunyi mengangguk, penangkapan sementara bisa terjadi seketika. Tidak ada lagi ruang untuk main petak umpet. Dan jika ekstradisi berhasil, mereka bisa dipulangkan paksa untuk menghadapi meja hijau. Bukan lagi sekadar headline, tapi konsekuensi nyata atas dugaan korupsi yang merugikan negara miliaran. Luar biasa, kita dukung terus upaya Kejagung untuk mengungkap kasus yang ada di Pertamina. Baik, sahabat Bripol News, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.